Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Para jamaah, tema 70 dosa besarnya untuk Ahad kelima ini kita pending sejenak. Yang terakhir udah kita bahas sih masalah apa itu? Haji, ya. Orang sudah mampu untuk berhaji tapi tidak berhaji sampai meninggal dunia. Untuk pagi ini sejenak kita bahas ini kan Ahad kelima, Ahad bonus, ya. Jadi kita bahas keutamaan berdoa setelah sholat fardu. Para jamaah, berdoa itu hukumnya wajib ya Pak. Umat Islam yang tidak berdoa, Allah katakan apa? Sombong. Orang yang dia ikhtiar tanpa doa itu namanya sombong. Tapi kalau doa saja tanpa ikhtiar dan usaha, nggak ada effort, nggak ada struggle, nggak ada usaha, itu namanya bohong. Berdoa saja tanpa ikhtiar itu bohong, baik masalah dunia ataupun masalah akhirat. Contohnya, hadirin, masalah akhirat. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Tapi nggak sholat, nggak puasa, tidak ibadah. Itu namanya apa? Bohong. Nggak mungkin kayak begitu. Minta ampunan itu masalah akhirat. Kalau masalah dunianya, ya Allah berikan saya anak, ya Allah berikan saya keturunan, tapi nggak menikah. Itu contohnya yang paling gampang begitu. Untuk masalah akhirat aja, ya kalau kita berdoa saja tanpa usaha, maka itu bohong. Masalah dunia juga begitu. Lalu masalah kemudian kalau usaha saja tanpa berdoa itu sombong namanya. Seperti Qarun, dia berkelakar dalam perkataannya yang terkenal, innama utitu min ilmin indi. Sesungguhnya saya mendapatkan ini dari my skill, my knowledge, my gitu. Nggak ada campur tangan Tuhan, kata si Qarun. Saya dapatkan harta ini yang begitu banyak, nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Pokoknya ini adalah dari kemampuan saya. Seperti itu juga iblis. Coba kita buka dulu ayatnya nih. Contohnya dalam Al-Baqarah ayat ke-34. Wa qulna ya Adamus
wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li Adam, kepada Nabi Adam. Ini sujudnya bukan sujud ibadah ya Bapak Ibu. Ini sujudnya sujud penghormatan. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbar. Dia enggan, enggak mau untuk menjalankan perintah Allah. Wastakbara, dan sombong. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Gengsi dong. Api tunduk sama tanah. Maka dari sombongnya iblis ini jadi kafir. Wa kana minal kafirin. Bapak Ibu kalau baca sejarahnya dalam kitab-kitab tafsir, iblis itu adalah hamba Allah yang paling taat selama puluhan ribu tahun di sorga, dan sebagai mempunyai peranan yang sangat penting di sorga, pemegang kunci-kunci sorga dalam beberapa hazanahnya. Tapi jabatan dia itu di surga menjadikan dirinya sombong. Makanya Allah firman, Nabi sabdakan, orang punya sombong sebesar biji sawi pun nggak bakal masuk surga, nggak bakal. Sekalipun alimnya, ketaatannya kayak iblis, gitu. Nah, kita buka ayatnya dulu Bapak Ibu sekalian dalam surat Ghafir, contohnya surat ke-40 pada ayat ke-60 ya. Allah Ta'ala berfirman, ini kan ayatnya sangat terkenal. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kepada aku, astajib lakum, pasti saya ijabah, kata Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, enggak mau ibadah kepada aku, kata Allah, enggak mau berdoa kepada aku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan masuk neraka dakhirin, secara terhina. Hadirin, kalau dalam hadisnya kan Nabi katakan begitu, ad-du'a huwal ibadah. Jadi di sini Allah katakan sesungguhnya orang yang menyombongkan dirinya, tidak ibadah, di antaranya enggak doa, enggak minta kepada Allah, itu Allah akan ancam dengan masuk neraka yang terhina. Coba kita buka hadis perdananya. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Apa tuh? Ini lupa saya tulis tadi. Nih, contohnya Nabi katakan tuh, riwayat Imam Nasai udah 11.000 juga nomornya, banyak banget ya. Nasai Kubro ini memang nomornya sampai 11.000-an ya Bapak Ibu. Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Kemudian Nabi membacakan ayat yang tadi itu, ud'uni astajib lakum. Baik. Contohnya ayat kedua, kita diperintahkan berdoa oleh Allah dalam Al-Baqarah 186. Kita kembali ke Al-Baqarahnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan kalau hambaku bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, fa inni qarib, aku sangat dekat kepada hambaku, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabah doa, aku mengijabah doa orang yang berdoa kepada aku. Ya, hilang, salah pencet aja hilang nih. Aku mengijabah doa orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa meminta kepada aku. Falyastajibu li, hendaklah mereka menerima akan perintah-perintahku,
wal yu'minu bi, dan beriman kepada aku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka dapat petunjuk. Nah, para jamaah dirahmati Allah, jadi berdoa itu merupakan satu ibadah yang khusus ya. Dan sebenarnya hadisnya banyak sekali itu. Untuk begini, Bapak Ibu, kita di Indonesia dan belahan dunia lain, kita tidak punya yang namanya tempat ijabah. Berdoa, sholat di Masjid Al-Hikmah sama dengan Masjid Istiqlal, sama dengan Masjid Kubah Emas, atau masjid yang terbesar yang di dunia ini, itu sama nilainya. Mau kita sholat di masjid pelosok desa yang sangat sederhana, yang terbuat dari kayu-kayu triplek aja sumpamanya, itu nilainya sama. Karena di belahan dunia lain tidak ada tempat ijabah. Tempat ijabah hanya ada di mana? Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di Multazam, di Hijr Ismail, di makam Ibrahim. Kalau di Madinah di Raudhah, di Arafah, di Mina ketika haji. Itu pun tempat ijabah yang tidak setiap tahun. Arafah tempat ijabah, tapi tidak sekarang. Arafah tempat ijabah, tapi ketika musim haji. Nah, karena Allah Ta'ala menginginkan hambanya tetap banyak berdoa dan mencari waktu-waktu ijabah, Allah sediakan bagi kita memang bukan tempat ijabah, tapi waktu ijabah atau keadaan-keadaan ijabah. Contohnya, ini kalau saya tampilkan hadisnya teramat banyak ya. Ini kita lewatin selintasan aja supaya inti pembahasan, karena banyak banget hadisnya, bisa kita pahami dengan baik. Coba kita lihat. Nah, diantaranya orang yang diijabah itu lagi musafir. Ini hadisnya banyak sekali, riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu lagi musafir, safarnya udah berjarak 90 km ke atas. Sini Bandung, Anda di kendaraan, di kereta atau di pesawat sambil berdoa, ya Allah, ampuni dosa saya, anak cucu kami ya Allah, jadikan anak-anak yang baik. Itu ijabah. Rasul bersabda, ya, kata Nabi, ada 3 orang yang doanya diijabah. Pertama, al-musafir, atau Bapak Ibu safar untuk umroh. Waduh, bahkan 9 jam tuh dia mah di pesawat kan gitu. Nah, itu kita perbanyak doa. Yang kedua, ketika sakit yang sangat berat, sakit tipes, sakit sakit penyakit dalam gitu ya, mau operasi lah ini itu, dia berdoa, ya itu ijabah. Kata Nabi, la yuraddu du'a, doa tidak tertolak bagi siapa? Al-marid, orang yang sakit. Kemudian doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anak-anaknya, anak cucunya, ini pun diijabah. Jadi kalau ada orang tua marah banget sama anaknya gara-gara kesalahan anaknya udah keterlaluan, tapi jangan sekali-kali dia melaknat atau berdoa yang tidak baik untuk anak-anaknya. Dasar lo anak jalang, biadab, jangan itu. Nanti dia jadi biadab betul itu. Ya, ada doa orang tua. Makanya doa orang tua itu diijabah, kata Rasul, ya, la yuraddu du'a al-walid li waladih. Tidak tertolak doanya orang tua untuk siapa? Anak-anaknya. Doa yang banyak Bapak Ibu untuk orang tua kita, untuk anak-anaknya. Al-mazlum, orang yang dizolimi, ya, orang yang dibegal, baik secara fisik dizoliminya atau secara kehormatan dizoliminya, difitnah, dia tidak pernah melakukan apa-apa tapi ternyata difitnah korupsi lah, difitnah gini gitu ya, sampai dibuatlah skenarionya itu orang dibunuh lah begini gitu dan macam-macam. Nah, ini seumpamanya ada ya orang dizolimi, doanya tidak tertolak sekalipun non muslim. Hati-hati itu ya. Fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab penghalang di antara Allah dan orang yang dizolimi. Waktu tahajud tadi itu
Ya, Bapak Ibu, kalau sekarang kan subuhnya itu jam 4:06. Kalau kita bangun jam 4 aja nggak ada lagi waktu tahajud. Nah, bangunlah jam 3. Capek-capek dikit lah untuk kehidupan dunia ini dengan kita meningkatkan ibadah. Paling nggak setengah 4. Sholatlah yang ringan-ringan, 2 rakaat, 2 rakaat, witir 3 rakaat, doa deh. Ya Allah, ya Allah. Kemudian waktu sujud, apalagi waktu sujud, ya. Nah, waktu sujud ini waktu ijabah. Hanya saja Bapak Ibu ketika sujud nggak bisa berlama-lama. Ada satu jamaah, imamnya udah naik nih, Allahu Akbar, dia masih sujud aja. Mas, tadi kenapa saya sujud lama-lama? Kan ada hadis Ustadz, doa ketika sujud. Betul, tapi itu bertentangan dengan hadis yang lain. Karena kalau imamnya udah naik, Rasul katakan kamu juga naik, karena kita jadi apa? Gerbong kereta. Masinisnya udah berangkat, masinisnya udah apa? Udah naik, Anda masih sujud aja, nggak tepat. Jadi kapan Bapak Ibu kalau kita mau berdoa lama-lama ketika sujud, maka berdoalah ketika dalam sholat sunnah. Yang pertama. Yang kedua, berdoanya dengan bahasa Arab. Yang ketiga, kalau tidak paham bahasa Arab karena hajatnya tidak ada dalam hadis Nabi, ya Allah, saya mau jual rumah, saya mau jual mobil, kan nggak ada hadisnya tuh. Iya dong. Emang ada tuh hadis doa sunnah, ada tuh Rasul doakan saya mau jual mobil, kan nggak ada. Bapak Ibu lagi sujud, ya Allah dimudahkan ya Allah, saya mau jual rumah yang ya Allah, ada keperluan uang. Silakan berdoa nomor 3 lagi sujud dalam sholat sunnah, tapi pakai bahasa hati, bahasa Indonesianya dalam hati. Sujud lama-lama deh, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu mau sujud berapa menit juga silakan karena sholat sunnah. Kemudian antara adzan iqamat ini pun terkenal. Pokoknya apa yang kami tulis ini lakukan sebaik-baiknya, termasuk sehabis sholat wajib. Bapak Ibu, ini ada kisah ya jamaah. Pak Ustadz, kenapa Pak? Saya udah nggak berdoa lagi Ustadz habis sholat 5 waktu. Kenapa Pak? Terus Anda kapan mendoakan Bapak Ibu? Ya nggak lagi udah. Anda tahajud nggak? Jarang Ustadz. Sholat duha? Sama Ustadz. Terus kapan doakan orang tua Anda? Antara adzan iqamat? Nggak pernah juga Ustadz. Biasanya saya berdoa habis sholat aja. Tapi ada Ustadz yang bilang habis sholat nggak ada doa karena nggak ada hadis. Nggak ada ulama sunnah juga yang berkata begitu. Saya bilang, Anda dari siapa dapat kayak begitu? Bagus nih Anda bertanya, saya bilang. Iya Ustadz, jadi padahal Bapak Ibu, kalau kita berdoa habis sholat 5 waktu, terutama doanya untuk Bapak Ibu kita, sehari semalam sholat 5 waktu berapa kali? 5. Itu kata Nabi, 5 kali kita sholat subuh doakan orang tua, zuhur, asar, maghrib, isya. 1 kali kita doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah, kata Rasul, orang tuamu saya angkat 1 derajat di sorga. Berarti kalau 5 kali berapa? Setiap hari loh Bapak Ibu kita diangkat derajatnya 5 kali yang udah meninggal. Ini hadisnya saya tampilkan. Hadis riwayat Imam Ahmad, nomornya 10.100. Ini kitabnya udah kebanyakan saya buka nih Bapak Ibu, jadi nyarinya juga bindeng ya. 10.160 10.610 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa, wa jalla, dan maha agung. Kita buka halaman selanjutnya. Yarfa'u la yarfa'u, sungguh Allah akan mengangkat darajat, derajat, pangkat di akhirat ini loh, lil abdi soleh, untuk orang tua yang soleh, yang udah ngajarin kita sholat, ibadah. Diangkat di mana derajat orang tua kita? Fil jannati, di dalam surga. Akhirnya orang tua kita yang udah meninggal ada pembicaraan dengan Allah di akhirat. Saking herannya orang tua kita, mereka bertanya langsung kepada Allah,
Fayaqul, orang tua menjawab, bertanya, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, anna li hadhihi, ini dari mana saya dapatkan ya Allah? Kenapa derajat kami naik terus? Kata sepasang suami istri ini di alam barzakhnya. Kenapa pangkat kami naik terus ya Allah? Kami udah nggak sholat, udah nggak puasa, tapi naik terus. Apa kata Allah? Allah yang berfirman. Ini berarti hadis, di dalamnya ada hadis qudsi. Fayaqul, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar anak-anakmu yang masih hidup di dunia. Kembali kepada orang tadi, jadi bapak tidak berdoa lagi? Enggak Ustadz, katanya enggak ada hadisnya, jadi saya takut Ustadz. Untung Anda bertanya. Emang dari mana sih Anda tahu kayak begitu ceramahnya? Ini Ustadz, saya kirimin videonya. Bapak Ibu, videonya dikirimin. Baik, para jamaah, bagus nih Bapak Ibu kalau nggak ngerti masalah. Kan sekarang ada YouTube, betul? Ada TikTok, ada Instagram. Kalau ada ceramah-ceramah yang aneh-aneh yang udah biasa kita lakukan, lalu dikatakan nggak ada, Bapak Ibu perlu bertanya kepada yang ngerti ilmu, terutama masalah hadis. Karena ini sumbernya kebanyakan dari hadis. Baik. Coba, mana videonya Mas ini? Ini Ustadz. Video siapa sih ini? Yang jelas bukan saya Bapak Ibu. Nih, ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa yang khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang paham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Saya mendengar ini, otak saya langsung mikir tuh, langsung inget, kayaknya banyak hadis deh. Dan ulama-ulama juga berkata bagus doa setelah sholat. Saya bilang ini siapa sih ya Allah? Ah? Oh, Bapak kenal ya Pak? Di mana kenalannya Pak? Para jamaah, saya bilang, waduh. Rupanya saya jarang ngulik-ngulik TikTok, Instagram. Ternyata ceramah kayak begini banyak itu. Saya bilang, oh gitu ya Pak, dari video ini. Iya Pak Ustadz, saya resah banget nih. Padahal amalan saya berdoa setiap sholat 5 waktu itu sangat menyejukkan hati. Bagi saya tuh lebih enak gitu. Tapi setelah saya dengar ceramah ini jadi down. Apa sih down tuh Pak? Kayak aduh, ternyata amalan saya nggak ada apa-apa. Bagus nih Pak, Anda bertanya nih, bagus. Saya tampilkan 5 hadis ya dengan fatwa ulama-ulama papan atas. Baik, begini, saya mau garis bawahi ada 2 poin beliau katakan di sini. Ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya tidak ada riwayat yang sahih khusus setelah doa pada sholat fardu, sholat 5 waktu. Yang satu lagi beliau katakan, yang paham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya. Ulama yang paham sunnah. Baik, ini sudah saya tulis biar gampang ininya. Saya mau jawab yang nomor 2 dulu. Para ulama yang paham sunnah tidak pernah mengamalkan secara khusus doa habis sholat fardu. Bapak Ibu udah saya tulis tuh. Sebenarnya saya hafal, cuma saya udah siapin aja, saya tulis, saya copy paste. Kan kalau saya ngomong cuma dari mulut aja nggak enak. Saya mau buktikan kepada Bapak Ibu langsung dengan kitab-kitabnya. Ini kitab aslinya semua ada di rumah saya, alhamdulillah. Bapak Ibu, ulama yang paham sunnah, ulama terbaik paham sunnah adalah baik ilmu ataupun nasab garis keturunan darahnya Imam Syafi'i. Oke, saya akan tampilkan sesuatu yang mungkin Bapak Ibu jarang dengar. Pak, halo Bapak, masih pada denger nggak nih? Iya. Tapi jadi bukannya dia yang mengatakan begitu. Iya, beliau berkata para ulama yang paham sunnah tidak ada. Ternyata saya dapati ada banyak. Gitu Ibu. Ya, itu maksudnya Pak Ustadz itu bukan
Iya, ternyata ulamanya tidak ada yang seperti itu. Ini mau saya buktikan Ibu. Ulama yang paham sunnah yang terbaik itu Imam Syafi'i. Bapak Ibu, saya tampilkan ya hadisnya. Beliau secara ilmu, ulama itu pada pada tahun 190-an itu para ahli hadis pada tidur. Hatta ja'ahum Syafi'i, sampai datanglah Imam Syafi'i membangunkan mereka. Makanya gelarnya Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, penolong sunnah Nabi itu. Baik. Yang kedua, Imam Syafi'i sebelum lahir udah disabdakan oleh Nabi. Pernah dengar nggak hadis ini Bapak Ibu? Lihat coba. Kan Nabi itu bersabda banyak hadisnya tentang Dajjal, ya, Imam Mahdi, musibah akhir zaman, kayak ini banjir di Padang, di Tapanuli itu kan, akan terjadi banyak musibah, gempa bumi, banjir dan macam-macam. Ini jaraknya dengan apa yang Nabi sabdakan paling cuma 80 tahunan, yaitu akan datang lahir seorang manusia dari suku Quraisy yang ilmunya mendunia. Ya, coba kita lihat. Ya. Iya betul Ibu, maksudnya bukan beliau, tapi beliau yang berkata bahwa tidak ada ulama yang paham sunnah. Ternyata ada gitu loh. Ini yang mau saya kasih tahu, bahwa ucapan itu mungkin ulama-ulama dari kelompok beliau aja begitu. Baik, nih Imam Syafi'i hadirin, secara keilmuan Nabi udah sabdakan begini. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud tuh ya. Lihat. Jadi beliau itu adalah satu-satunya ulama dari 4 madhab terutama yang masih saudaranya Nabi Muhammad SAW. Masih keluarganya Rasul. Beliau bertemu kakeknya dengan kakek Rasul, namanya Abdul Manaf. Imam Syafi'i itu namanya bukan Syafi'i. Syafi'i itu kakek ketiganya. Nama beliau itu Muhammad bin Idris, bapaknya Idris. Kakek pertamanya adalah Abbas, yang keduanya Utsman, yang ketiganya Syafi'. Jadi nama Syafi'i itu diambil dari ini. Kalau kita namanya apa Pak? Uyud apa nih? Uyud. Kalau yang kedua Pak, ini kan Imam Syafi'i namanya Muhammad, bapaknya Idris, kakeknya Abbas. Abbas punya bapak namanya Utsman. Utsman punya bapak namanya Syafi'. Ini yang dipakai nih apa namanya? Chan? Oh gitu ya? Ada juga ya? Nih Bapak Ibu, coba saya itu kan. Hadirin, Imam Syafi'i itu nasabnya begini. Ya. Nama beliau adalah Muhammad tuh, bin Idris, kakeknya bin Abbas, kakeknya lagi Utsman, kakeknya lagi Syafi', kakeknya lagi Sa'ib bin Abdullah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Tuh ya. Beliau adalah yaltaqi ma'a Rasulillah, bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya Abdu Manaf. Muhammad nama Nabi, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Imam Syafi'i dengan Rasul bertemu pada kakek yang sama, Abdu Manaf. Makanya gelarnya Imam Syafi'i adalah Ibnu Ammi Rasulillah, anak pamannya Rasul. Beliau ini ulama yang disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya bahwa kata Rasul, inna alim Quraisy, sesungguhnya akan datang satu ulama dari suku Quraisy, ya, yamla'u tibaqal ardi ilman,
Nih, tuh hadisnya nih. Ada hadis masyhur bunyinya begini. Anna alim Quraisy, sesungguhnya ada seorang ulama dari suku Quraisy, yamla'u tibaqal ardi ilman, yang ilmunya akan mendunia. Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya, Bapak Ibu tahu nggak kitab Imam Syafi'i yang terkenal apa? Pak Imam dilawan. Kita buka kitab Al-Um. Ulama yang paham sunnah, kata beliau, tidak ada yang menyatakan hadis tentang apa? Doa setelah sholat fardu. Saya katakan Imam Syafi'i dalam kitabnya berkata perbanyaklah doa setelah sholat wajib, sholat maktubah. Ini hadisnya. Bukan hadis, maksudnya fatwa Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ya. Sebentar. Nih sudah ada Al-Um. Hadirin, ini kitabnya Imam Syafi'i, jilid pertama halaman 151. Ya. Kalau kita lihat jati diri kitabnya nih. Tuh. Kitabul Bapak Ibu, kitab ini enggak pernah dipelajari di masjid-masjid. Sejak saya ngaji dulu dari SD, dari SMP, enggak pernah majelis-majelis taklim di Jakarta, Jabodetabek, se-Indonesia bahkan yang ulama ngajarin di majelis masjid. Ini kitab diajarin di pesantren, yang ngajar kiai besar, syekh, yang duduk kita para ustadz. Ini kitab berat, karya Imam Syafi'i yang Allah jaga. Jangankan Al-Quran ya Pak, kitab selevel Imam Syafi'i aja manuskripnya masih dijaga sampai sekarang. Ada di perpustakaan di Turki, di Al-Adhar. Nah, ini udah di modernisasinya ya pakai kitab digital. Baik. Kita buka halaman 151, jilidnya ke 1. Nih, yang saya kasih warna hitam supaya gampang kita cari. Kata Imam Syafi'i, wastuhibba, dan dianjurkan lil musalli, untuk orang yang sholat munfaridan. Apa arti munfaridan? Baik sholatnya sendiri, walil ma'mumi, dan juga untuk makmum. Apa? Ayyutila dzikra, untuk memperlama berzikir ba'da sholati, setelah sholat. Emang sih zikir setelah sholat sebenarnya panjang Bapak Ibu ya. Setelah sholat astagfirullah 3 kali, la ilallah wahdahu la syarikalah 10 kali, ya kan? Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a lima a'tait. Terus apa lagi? Ayat kursi, Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ke 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian apa lagi? Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu kata Imam Syafi'i, memperlama, memperbanyak berzikir. Wa yuksiru du'a, dan memperbanyak berdoa. Roja al-ijabah, harapannya diijabah ba'dal maktubah, setelah sholat 5 waktu. Jadi yang beliau katakan ulama sunnah, nggak ada pun yang menyebut itu. Ini siapa ulama sunnahnya? Ini ulama sunnah terbaik. Oke, saya mau nyebutin kitab Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Sayuti, Imam Sakhawi, Imam Ibnu Hajar Haytami, Imam Nuruddin Haytami. Terlalu banyak. Saya cukupkan dengan 2 saja, satu lagi, yaitu Al-Imam Nawawi. Imam Syafi'i ini Bapak Ibu, ini hafal hadisnya 100.000. Kalau Imam Nawawi hafal hadisnya hampir 500.000. Ya, ulama karismatik yang meninggal usia 45 tahun. Kalau Imam Syafi'i kitabnya nggak dipelajari di masjid-masjid karena bahasa Arabnya saking tingginya itu. Imam Nawawi di masjid-masjid banyak kitabnya dipelajari. Contohnya apa? Riyadus Shalihin. Yang paling tipis apa? Arba'in Nawawi. Nah, ini sekarang kita buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Kitabnya segini panjangnya, 20 jilid. Ya, ulama yang paling paham sunnah. Ya, dan kitab beliau ini ada aslinya di rumah saya, alhamdulillah. Ya. Saya belum tulis
Belum saya tulis itunya ya. Sebentar. Nih, hadirin tuh lihat yang sisi sebelah kanannya, jilid ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 ya. Saya beli ini di Gunung Agung dulu ya, harganya paling 4 juta itu satu setnya. Kata beliau, kita buka dulu halaman sebelumnya di bawah sekali itu. Kata beliau, wa yustahabbu, dan dianjurkan, ini sudah habis halamannya, kita buka halaman selanjutnya. Dan dianjurkan ayyad'wa, seseorang untuk berdoa, aidan juga, ba'da salami, setelah salam, bil ittifaq, sepakat para ulama kesunahan doa habis salam setelah sholat. Waja'at fi hadil mawadi', banyak sekali dalil-dalilnya kata beliau dalam masalah ini, ahadis katsirah sahihah, hadis-hadis yang banyak dan sahih, fi dzikri wa doa, tentang berzikir dan doa setelah sholat 5 waktu. Nah hadirin, memang setelah saya dapat video ini ustadznya mungkin belum baca kitab-kitab yang ulama menganjurkan itu. Oke, kalau emang mau hadis langsung, sekarang kita buktikan. Yang pertama, hadirin, Bapak Ibu tahu nggak doa, hafal tidak? Saya kira pada hafal nih doa Allahumma inni as'aluka ilman, terus wa amalan, terus itu doa dari Nabi habis sholat subuh. Berarti kan bahaya ini Pak, sampai orang yang tadi Bapak tadi, saya jadi down Ustadz dengar baca ini. Kebetulan saya punya teman nih Ustadz Faisal katanya dia belajar hadis. Ya udah kita jelasin nih Pak. Yang pertama, ini doa nggak susah-susah banget, nggak usah pakai belajar S3, cukup S1 dalam ilmu hadis ketemu. Maksudnya dalam fakultas hadis dulu yang kita pelajari. Kalau kita belajar S3 bukan cuma hadis masalah gituan Pak, kita itu dilatih pada program S3 untuk meracik produk hadis sendiri. Ini derajatnya sahih enggak, ini hasan enggak, ini derajatnya seperti apa, begitu. Sangat ribet itu. Kalau ini tidak ribet, bahkan orang awam hafal Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Mungkin Anda tidak tahu saja riwayatnya. Coba kita lihat. Hadirin, ya saya buka lagi kitab baru deh. Hadis ini riwayatnya Imam Ibnu Majah. Nih, nomor 978, derajatnya sahih. Dan di sini ada penyebutan habis sholat subuh. Bapak Ibu, sholat subuh sholat fardu bukan? Sholat fardu. Nih lihat, dari Bunda Ummu Salamah tuh ya, an Ummi Salamah, dari Bunda Ummu Salamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, idza shalla subha, habis sholat apa? Subuh. Sholat subuh sholat fardu, hina yusallim. Apa arti yusallim? Ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tentu posisinya setelah berzikir gitu ya. Apa doa Nabi? Ini doa sunnah berarti habis sholat wajib. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah saya minta kepada engkau ilmu yang manfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Itu hadirin. Yang kedua dalam riwayat Imam Tirmidzi, ini keutamaan yang paling hebat nih, kata Nabi, Anda berdoa habis sholat 5 waktu tidak akan ditolak. Kenapa? Karena Allah mendengar dan mengijabah. Coba kita lihat. Yang kedua ini hadis Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat,
nomornya sudah 3838. Imam Tirmidzi sendiri berkata itu, kata beliau, hada hadisun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Hasan sama hadis sahih ini mirip-mirip saja. Kalau hadis sahih hadisnya punya 10, kalau hadis hasan hadisnya punya 9. Intinya para periwayat hadis sahih lebih unggul dalam hafalan. Ya, kalau dinilai dari angka 100, hadis hasan ini, hadis sahih nilainya 90 ke atas. Tapi kalau hadis hasan 70 ke atas. Kalau hadis lemah nilainya 50 ke bawah. Para perawinya tuh ya bisa jadi hafalannya rusak gara-gara masa usia tua, apa dia juga suka berbohong, berdusta, atau kencing berdiri, makan pakai tangan kiri. Itu bisa menyebabkan hadis jadi lemah. Cacatnya di situ. Makanya perawi hadis betul-betul harus soleh. Ya, baik. Nabi ditanya, ayu doa asma, ya Rasul, doa mana paling didengar? Itu ada lafadznya yang hilang. Sebentar, yang ada harokatnya aja kita berikan. Bahkan ulama Salafi Wahabi pun seperti Syekh Albani itu. Ini ulamanya Salafi ini. Syekh Albani mengatakan hasan, derajatnya hasan. Apa kata Nabi? Ya. Kok nggak ada sih, sebentar, hilang ini hadisnya. Nih, Nabi ditanya, ya Rasul, ayu doa asma, doa mana paling didengar oleh Allah? Tanda tanya. Nabi bersabda, jauful lail al-akhir, pada pertengahan malam terakhir. Tadi tuh jam 2:30 sampai waktu adzan subuh. Kemudian waduburos salawatil maktubat, dan habis sholat 5 waktu. Jadi habis sholat 5 waktu termasuk waktu diijabah. Bahkan kalau lebih jauh lagi nih Bapak Ibu, saya dapetin hadis riwayat daripada kitab hadis yang jumlahnya udah di atas 16.000. Rasul berdoa setelah sholat wajib dengan doa yang sangat indah banget ya, dengan doa yang cukup panjang beliau bacakan doanya. Ini contohnya. Bahkan Imam Tobroni sebagai perawinya pun berkata itu hadisnya adalah derajatnya jayyid. Jayyid itu berarti hadis yang sahih. Nih ya, dari sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari qala, beliau berkata, masallaitu khalfa nabiyyikum, saya pernah sholat di belakang nabi kalian sallallahu alaihi wasallam ya. Tidaklah saya sholat di belakang nabi illa sami'tuhu, kecuali saya mendengar yaqul, nabi berdoa hina yansarifu, ketika selesai sholat. Ini doanya yang diucapkan oleh Nabi habis sholat fardu. Allahumma gfir khotoyaya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa zunubi, dan juga kesalahan-kesalahanku. Tapi Rasul kan nggak punya dosa ya. Rasul berdoa begini supaya dicontoh oleh siapa? Umat, kan gitu. Kulliha, seluruhnya ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Allahumma ya Allah, wan ishni, angkatlah derajatku, wajburni, tambahlah aku. Ingat, wajburni juga kita baca tiap sholat. Lagi apa? Antara duduk di antara dua sujud. Apa itu berdoanya? Rabbi gfirli warhamni wajburni. Wajburni artinya tambahlah aku ya Allah, tambal dari kekurangan, dari aib-aib, begitu ya. Wahdini, dan berikanlah aku petunjuk, bisolihil a'mal, untuk beramal soleh, wal akhlak, dan berakhlak baik, la yahdi li solihiha, yang tidak ada yang bisa memberikan petunjuk akan amal soleh tadi,
wala yasrib sayyi'aha, tidak bisa juga menghilangkan keburukannya dari akhlak yang buruk, illa anta, kecuali engkau ya Rasul. Dah, kembali kepada Bapak tadi, nih Pak hadisnya nih. Ya, sudah saya tampilkan beberapa hadis. Jadi Bapak nggak usah ragu, baik Ustadz, alhamdulillah, kalau gitu tetap saya jalankan lagi. Iya. Termasuk tadi yang saya sebutin tuh, lagi musafir, antara adzan, iqamat, lagi sakit, silakan. Cuma ini kan menjadi sebuah, kalau emang ada hadisnya, yang disebut dengan bid'ah dalam agama bukan cuma mengada-ngada, termasuk yang ada hadisnya dikatakan tidak. Itu kan berbahaya. Ya. Ternyata saya cari di akun aslinya Bapak Ibu, beliau ini dan teman-teman beliau banyak sekali yang mengatakan enggak ada hadisnya, enggak ada hadisnya. Saya baru sadar nih gara-gara pertanyaan seorang jamaah tadi. Saya bilang kasihan umat Islam yang internet ada di rumah mereka. Mereka bisa lihat YouTube, mereka bisa lihat TikTok, akhirnya mereka nggak beramal lagi. Bahkan saya dapetin kemarin, nggak ada tuh hadisnya sholat isyraq, lemah hadisnya. Saya bilang Masya Allah, ini siapa sih Pak orang-orang ini? Saya sih tidak ini, cuma terkaget aja karena saya jarang ngulik-ngulik TikTok, jarang ngulik-ngulik YouTube. Paling saya ngupload di channel saya sendiri tanpa melihat yang lainnya gitu ya. Dan hadirin, ini menjadi keterbukaan, akhirnya saya bukalah ya channel-channel mereka. Oh, bukan 1 2, ada 50 kasus yang dikatakan ada hadisnya dan ternyata mereka katakan tidak. Baik, salah satunya nih, kalau hadis setelah sholat 5 waktu aja nggak ada hadisnya, kata Ustadz ini, apalagi tadi yang dilakukan sama Pak Imam, doanya ngapain? Secara berjamaah. Itu lebih keras penentangannya, enggak ada contoh Nabi. Saya bilang ada, masih ada dalilnya, sekalipun tidak langsung Nabi lakukan, tapi Nabi sabdakan secara umum. Bapak Ibu, dalam kaidah usul fikih ada yang disebut dengan dalil khusus, ada yang disebut dengan dalil umum. Contohnya kayak Nabi katakan dalil khusus, tapi maknanya untuk umum. Wahai Abu Hurairah, jangan tinggalkan 3 perkara, kata Rasul. Yang pertama apa? Puasa 3 hari setiap bulan. Namanya puasa apa? Ayyamul bid. Yang kedua, jangan tinggalin sholat duha. Minimal berapa? 2 rakaat. Yang ketiga kata Nabi, jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur untuk beliau. Ini Rasul bersabda kepada Abu Hurairah khusus, tapi maknanya umum. Itu untuk siapa? Untuk kita semua. Hadirin, berdoa setelah sholat berjamaah ada hadisnya. Makanya saya berpikir cepat begitu. Kalau yang gampang aja, doa sendiri-sendiri aja beliau katakan, ya, nggak ada hadisnya, nggak ada ulama yang berkata begitu. Apalagi doa berjamaah, itu ribet hadisnya. Tidak didapati dalam 15 kitab hadis. Nggak ada dalam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Syafi'i, Musnad Ahmad, Musnad Muwatta Imam Malik, tidak dalam Imam Hakim, tidak Imam Ibnu Ja'ad, Imam Ibnu Sahim, Imam Abdur Razzaq, Imam Daraqutni. Adanya dalam Imam Baihaqi pun nggak meriwayatkan. Adanya dalam riwayat Imam Tabrani. Ini coba kita lihat. Jadi Pak Imam, doa berjamaah setelah sholat ini ada dalilnya umum. Jadi kalau ada orang mengatakan ngapain tuh doa berjamaah, nggak ada dalilnya. Ada dalilnya, ya. Baik, coba kita tampilkan. Nih sudah ada. Nomornya sudah 17.347. Kitabnya Imam Nuruddin Al-Haythami, ulama abad ke-89 yang bergelar Al-Hafiz, penghafal hadis 100.000 hadis. Nah, ini coba kita lihat. Nabi bersabda, la yajtami' malaun, tidaklah berkumpul sekelompok umat Islam. Nabi nggak sebutin tuh kumpulnya kumpul apa. Berarti ini namanya umum. Coba Bapak Ibu sebutkan, umat Islam berkumpul dalam apa diantaranya? Majelis taklim,
gitu kan? Atau DKM masjid rapat nih karena mau Ramadan, rapat dengan para kru masjid untuk kebaikan masjid bagaimana Ramadan, itu kan kumpul ya, lalu satu orang berdoa gitu. Ataupun umat Islam kayak pertemuan keluarga besar, pertemuan silaturahim gitu ya, habis lebaran mungkin ada halal bihalal perkumpulan, setelah acara selesai satu orang berdoa. Atau perkumpulan yang berulang setiap harinya umat Islam, perkumpulan sholat berjamaah. Ini berarti dalil umum, kata Rasul, la yastami' malaun, tidaklah berkumpul satu umat Islam, fayad'u ba'duhum, satu orang berdoa, wa yu'ammin sa'iruhum. Ini bukan dibaca wa yu'minu ya Bapak Ibu. Ustadz kok bacanya pakai wa yu'ammin, wa yu'amminu, mimnya ada tasydid. Itu dari grammar bahasa Arabnya kita bisa baca begitu. Bukan wa yu'minu. Dibacanya satu orang berdoa, wa yu'amminu sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Apa kata Rasul? Illa ajabahumullah, pasti diijabah doanya. Makanya ini ada jaminan setelah sholat berjamaah atau perkumpulan umat Islam yang lain untuk kebaikan, satu orang berdoa, yang lain mengaminkan, itu juga ada keutamaannya dari Rasul dengan hadis umum. Makanya ketika ada imam-imam, saya Pak kalau lagi sholat mampir nih di masjid mana gitu ya, imamnya yang ulama-ulama Betawi lah, imam Betawi di masjid-masjid Betawi, itu rata-rata mereka berdoa berjamaah. Kadang saya dengar tuh bahasa Arabnya cakep-cakep gitu ya. Kita kan ngerti nih, kita aminkan. Saya selalu mengaminkan, kenapa? Doa untuk diri saya, untuk hajat saya setelah berjamaah. Nanti doa lagi sendiri habis sholat ba'diyah kayak gitu ya. Jadi dua-duanya dapat. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mengaminkan, ya nggak apa-apa juga. Ya, masing-masing juga silakan gitu. Tapi jangan berkata nggak ada hadisnya. Nah, begini sekarang Bapak Ibu. Apa tadi saya mau bilang? Ulama-ulama Betawi itu, saya sholat tuh kayak di masjidnya almarhum Buya Saifuddin Amsir ya, ataupun di masjid Asyakirin yang Kalimalang sana, ataupun di masjid yang lainnya, bukan Asyakirin yang sini ya Pak, itu beda. Nah, setelah lagi berdoa tuh saya dengar Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Oh, imamnya doanya cakep banget, bukan untuk diri sendiri loh Pak, doanya untuk umat Islam. Ya Allah, ampuni dosa umat Islam, al ahya'i minhum wal amwat, baik masih hidup atau sudah meninggal. Terus saya dengar lagi Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma barik ulama'ina, ya Allah berkahkan umur ulama-ulama kami. Saya bilang cakep doanya nih. Terus sambil dengar gitu ya, Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah jadikanlah orang-orang soleh para pemimpin kami. Cakep doanya itu, cuma makmumnya aja nggak paham mungkin. Doa segitu indahnya loh Bapak Ibu. Saya bilang Masya Allah ya, orang-orang Indonesia ini berdoanya cakep-cakep gitu. Atau mohon maaf, mungkin imamnya sendiri cuma menghafal, nggak ngerti artinya atau gimana. Tapi nggak mungkin para ustadz gitu ya, karena doanya cakep-cakep. Bapak Ibu sekalian, ternyata doa berjamaah ataupun sendiri semuanya masih ada dalil. Makanya penting Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah pada ulama kalau kamu tidak mengetahui. Ini saja ya. Sudah Isra? Sudah. Demikian, semoga Allah taala memberikan kebaikan kemudahan kepada kita dan tetap mengaji ilmu Bapak Ibu, dan boleh ada perbandingan-perbandingan tapi tidak menghujat, tapi tidak menyalahkan ya. Perbedaan pendapat itu biasa. Cuma kalau yang ada hadisnya tetap kita katakan ini ada hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.